我们之间的仇怨就在此画上句点吧。足够将你五脏六腑震碎。 Halo sobat rebahan yang suka tongkrongin alur cerita film, bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan agar kita semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mewakili Mimin untuk membawakan bocoran alur cerita Donghua, yang berjudul Swallowed Star, season kedua, episode 108. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung terobos saja ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, setelah mendengarkan penjelasan tentang kapal naga hitam yang telah selesai diperbaiki oleh Babata, Luo Feng pun tampak sangat bersemangat untuk mencoba pesawat tersebut. Terlihat pagi itu, setelah berpamitan pada seluruh anggota keluarganya, Luo Feng pun terbang cepat di udara, melewati awan, dan terus terbang lebih tinggi lagi. Hanya dalam satu tarikan napas, Luo Feng sudah terbang mencapai ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut dan melayang di udara. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Babata, keluarkan kapal naga hitam. Tapi pertama-tama, aktifkan dulu mode penyelubung, agar tidak terdeteksi oleh satelit," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Kamu tenang saja, kapal naga hitam adalah kapal nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, jika dapat terdeteksi oleh bumi, itulah yang akan saya sebut lelucon besar," ucap Babata, lalu mengeluarkan sebuah kapal berbentuk cakram berwarna hitam dengan diameter 100 meter, yang di sayapnya terdapat lambang seekor naga. Melihat pesawat itu, Luo Feng pun menarik napas dalam-dalam. Meskipun diameter 100 meter tidak tampak terlalu besar, namun melihatnya dari dekat tentu masih mengejutkan. Sebagai perbandingan, pesawat itu bahkan lebih besar dari lapangan sepak bola di sekolah menengah. Saat pintu kabin otomatis terbuka, Luo Feng pun langsung terbang ke ruang kontrol melewati jalur laser yang hampir membunuhnya saat pertama memasuki kapal ini. Sesampainya di ruang kendali, tiba-tiba terdengar suara yang jernih dan tajam, yang bergema di seluruh ruangan tersebut. "Luo Feng, saya Iblis Babata siap melayanimu," ucap Babata, yang di saat bersamaan, di layar di atas papan kontrol, gambar kepala Babata yang muncul di layar tersebut. Melihat Babata yang telah menyatu dengan sistem di pesawat tersebut, Luo Feng pun tertawa lalu berkata, "Ayo pergi." "Baiklah," sahut Babata sambil membalas tawa Luo Feng. Saat pesawat naga hitam mulai melesat dengan kecepatan tinggi, Luo Feng terlihat sedikit tertegun, karena dengan kecepatan secepat itu, ia hanya bisa merasakan sedikit getaran. Hal ini jelas jauh lebih nyaman daripada jet tempur biasa yang ada di bumi. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Apakah saya perlu mengaktifkan simulator pemandangan? Kapal ini bisa mensimulasikan mulai dari 10% hingga 100%, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng sedikit terkejut. Sementara Babata, ia pun kembali melanjutkan perkataannya. Karena seluruh badan kapal yang terbuat dari logam tebal, hal ini membuat orang di dalamnya tidak dapat melihat keluar secara normal, itulah mengapa kapal ini memerlukan simulator pemandangan. Hal ini mirip dengan proyektor 3 dimensi milik peradaban bumi. Namun, ini jauh lebih detail daripada itu, ucap Babata menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun langsung memerintahkan Babata untuk mengaktifkan 100% simulator tersebut. Sesaat setelah Luo Feng selesai bicara, tiba-tiba seluruh papan kendali, kursi dan lantai ruang kendali lenyap sama sekali, hingga memperlihatkan pemandangan di bagian luar kapal, yang saat itu telah melewati lapisan ozon yang berkabut. Saat ini, kapal naga hitam sedang terbang di dalam lapisan ozon, dan akan segera meninggalkan atmosfer bumi, ucap Babata dengan suara bergema di dalam ruang kontrol tersebut. Sementara Luo Feng, ia pun tampak kagum saat melihat ke belakang. Yang dimana saat itu, mata Luo Feng tertuju ke sebuah planet besar berwarna biru langit muncul di hadapannya, yang tidak lain adalah planet bumi yang tampak begitu indah, membuat Luo Feng tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Meskipun pemandangan ini dapat dilihat di internet atau televisi, namun ketika seseorang melihat secara langsung seperti yang dialami Luo Feng, mereka pasti akan merasakan perasaan yang sama, saat melihat pemandangan yang luar biasa indah. Saat itu, kapal naga hitam perlahan semakin jauh meninggalkan bumi. Di sela itu terdengar, Babata kembali berkata, "Saat ini, kapal naga hitam sedang menuju ke planet Mars dengan kecepatan 100.000 km per detik," ucap Babata.
Sementara Luo Feng, terlihat saat itu, ia berbalik dan melihat ke arah lain, sambil menunjuk ke arah kiri, yang dimana saat itu, dari kejauhan terlihat, kumpulan benda berukuran besar yang tertutup balok es, yang dalam seketika, kapal naga hitam dengan mudah terbang melewati kumpulan benda besar itu. Babata ini? Tanya Luo Feng dengan wajah keheranan, saat pesawat naga hitam melesat melewati bongkahan-bongkahan itu dengan mudah. Sementara Babata, melihat ekspresi Luo Feng, ia pun berkata bahwa, bongkahan-bongkahan itu adalah benda yang disebut komet oleh manusia bumi, ucap Babata. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, pemandangan ini sungguh terlalu indah, ucap Luo Feng yang tampak takjub dengan pemandangan di luar angkasa. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, memang sangat indah, namun setelah melihatnya cukup banyak, kamu juga akan menganggapnya membosankan dan tidak menarik, kata Babata. Setelah itu terdengar lagi, Luo Feng berkata, Babata, coba tampilkan gambar dari simulasi 10%, ucap Luo Feng. Sesaat kemudian terlihat, cahaya dari bintang-bintang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lemah, seolah-olah ada lapisan yang menutupi mereka, namun saat itu, Luo Feng masih bisa melihat bumi dan matahari, hanya saja mereka tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sementara lantai, kursi, papan kontrol, lampu dan lain-lain yang ada di ruangan itu semua muncul kembali seperti sebelumnya. Simulasi 100% ini benar-benar menakjubkan, hingga membuat ruang kontrol di kapal ini seolah-olah menghilang. Jika aku tidak menggunakan kekuatan rohku untuk merasakan, maka aku tidak akan mengira bahwa saat ini kita masih di dalam pesawat, ucap Luo Feng, yang sangat kagum dengan teknologi yang dimiliki oleh kapal naga hitam. Mendengar pujian Luo Feng, Babata pun tersenyum, lalu berkata, tentu saja bagus, karena simulasi 100% adalah sesuatu yang hanya dimiliki kapal kelas B, atau yang lebih tinggi. Karena untuk kapal kelas A tingkat rendah, hanya akan mampu mensimulasikan hingga 50% saja. Kecuali seseorang secara pribadi memasang simulator pemandangan yang bagus, tapi itu akan menjadi suatu pemborosan, karena tentunya akan menelan banyak biaya. Mendengarkan penjelasan Babata, Luo Feng pun kembali berkata, Babata, apa yang dimaksud dengan level dari tiap-tiap kapal alam semesta, dan apa kelebihan dari tiap kapal? Tanya Luo Feng, yang bahkan dengan ingatan yang diwariskan oleh binatang bertanduk emas, benar-benar tidak ada satupun ingatan tentang manusia dan level dari tiap-tiap kapal alam semesta. Babata yang mendengar pertanyaan Luo Feng, ia pun berkata bahwa, untuk kapal di level A, itu bisa menangani seorang dewa perang di level penjelajah bintang. Untuk kapal di level B, dapat menangani dewa perang di level bintang. Dan level C, dapat menangani dewa perang level alam semesta. Dan level E, dapat menangani seorang penguasa sektor. Sedangkan untuk kapal di level F, itu dapat menangani makhluk abadi seperti Master Planet Yunmo. Dan bukan kapal alam semesta saja yang diurutkan berdasarkan level, ada banyak item diurutkan dengan cara ini berdasarkan level dari masing-masing item. Sama seperti meriam laser yang kita temukan sebelumnya, itu adalah meriam laser kelas B6. Begitupun kapal induk yang kita temukan di reruntuhan arkeologi nomor 12, itu adalah kapal induk kelas B. Selain itu, kapal X-81 Gunung Naga Hitam ini adalah kapal kelas C5, yang bahkan prajurit tingkat alam semesta pun, harus mengeluarkan banyak energi untuk menghancurkannya. Sama halnya dengan kristal kekuatan, itu pun diurutkan menjadi kelas A, kelas B, kelas C dan seterusnya. Semakin tinggi kelas dari kristal itu, maka akan semakin langka dan tentunya akan jauh lebih mahal, ucap Babata. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng pun menganggukkan kepala, lalu berkata, bagaimana dengan daftar logam wajib yang kuberikan padamu? Apakah itu juga disortir menurut levelnya? Tanya Luo Feng. Iya benar, sahut Babata, lalu kembali berkata, daftar logam yang dibutuhkan binatang bertanduk emas diurutkan menjadi 5 tingkat. Logam kelas A cocok untuk binatang bertanduk emas di level penjelajah bintang. Logam kelas B untuk level bintang, kelas C untuk penguasa sektor dan seterusnya, kata Babata. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng kembali mengangguk, mengingat pertumbuhan binatang bertanduk emas, didasarkan pada pertumbuhan dunia internalnya. Dan agar dunia internalnya tumbuh, dia perlukan menelan logam. Menelan logam pun diurutkan menjadi 3 komponen utama. Pertama, menelan beberapa paduan, seperti sisa kapal atau bahkan biji logam murni tingkat rendah. Ini juga merupakan metode evolusi paling lambat untuk binatang bertanduk emas, karena dari level bintang ke level semesta membutuhkan waktu 100 tahun. Kedua,
Menelan biji logam murni khusus. Misalnya logam kelas B dengan kemurnian hampir 100%. Jika Luo Feng mencapai tingkat semesta, dia harus menelan logam kelas C. Dengan metode ini bisa menggandakan kecepatan evolusinya, dari level bintang tingkat 1 hingga level alam semesta tingkat 1, hanya membutuhkan waktu 50 tahun. Namun satu-satunya yang menjadi kendala adalah, harga dari biji logam itu sendiri, yang tentunya sangat mahal. Untuk binatang bertanduk emas di level bintang, pengelompokan logam paling optimal adalah 325B, yaitu biji logam dengan kemurnian 100%. Selain itu, 325 biji logam murni ini, harus tepat porsinya. Dengan begitu, pengganda evolusi akan dinaikkan menjadi 89 kali. Saat ini, di bumi tidak ada apa-apa selain logam normal atau mentah, bahkan yang kalian sebut emas hanyalah logam kelas A3. Bahkan emas biru yang kalian temukan di bulan, itu hanyalah logam kelas A6, dan sama sekali tidak ada logam kelas B, ucap Babata. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng kembali mengangguk, karena ketika pertama kali mencapai tingkat bintang level 1, binatang bertanduk emas tidak dapat menemukan logam kelas B di bumi, jadi dia secara acak memakan beberapa logam normal seperti sisa kapal. Dan logam-logam kategori ini memiliki efisiensi terendah, tidak berbeda dengan memakan logam biasa. Sedangkan evolusi binatang bertanduk emas bergantung pada pengelompokan logam adalah cara tercepat. Namun dengan logam normal, seseorang masih bisa berlatih teknik-teknik dasar. Namun untuk melatih teknik Dewa Dunia dan Ruang Absolut, yang merupakan teknik rahasia yang dimiliki binatang bertanduk emas, membutuhkan konsumsi beberapa pengelompokan logam khusus. Karena setelah memakannya, dengan mengandalkan pengelompokan kompleks, logam-logam itu akan diserap oleh tubuh dan mengubah struktur tubuh dan genetika dari binatang bertanduk emas, yang hasilnya ia bisa mengontrol ukuran tubuhnya secara keseluruhan. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, aku akan mulai menurunkan kecepatan kapal, karena kita hampir sampai di planet Mars," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, spontan Luo Feng pun melihat ke atas. Dengan simulasi pemandangan berada pada 10%, memungkinkan Luo Feng melihat dari kejauhan, sebuah planet merah, yang tidak terlihat lebih indah dari bumi. Saat itu, kapal naga hitam dengan cepat menembus ke atmosfer Mars, yang memiliki lapisan ozon yang jauh lebih tipis dari bumi. "Babata, bersiaplah untuk membuka pintu kabin," ucap Luo Feng, lalu segera berlari keluar dari kabin, dengan baju besi kontak awan yang mulai memanjang dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Saat melayang di luar kapal, Luo Feng bisa langsung merasakan perbedaan tarikan gravitasi Mars, yang jauh lebih rendah dari gaya gravitasi di bumi. Mengetahui akan hal itu, ia pun segera menyesuaikan medan magnet di dalam tubuhnya, yang dihasilkan dari miniatur planetnya agar sesuai dengan tarikan gravitasi Mars. Saat melihat ke bawah, Luo Feng bisa langsung melihat bukit pasir dan dataran yang luas. Terlihat pula di kejauhan, tampak seperti bangunan besar berbentuk piramida yang telah rusak. Saat melihat bangunan berbentuk piramida, yang totalnya ada 9 dengan struktur keseluruhannya yang masih hampir sempurna, Luo Feng pun sedikit terkejut. Dari pandangan sekilas, 9 piramida itu tampak membentuk satu piramida yang sangat besar dengan siluet kota tua, yang terdapat jalur-jalur transportasi. Namun sepertinya kota itu telah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Saat melihat semua itu, Luo Feng langsung terbang dengan cepat dan mendarat di permukaan Mars, yang permukaannya dipenuhi pasir. Saat itu, Luo Feng memandangi pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok, semakin dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. "Babata, apa kamu mengetahui tentang kota ini, dan apa yang telah terjadi di sini?" tanya Luo Feng. "Ini adalah kejadian biasa, jadi kamu tidak perlu kaget," sahut Babata. Melihat ekspresi Babata yang tampak biasa saja, Luo Feng pun tak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah ini adalah kejadian yang normal?" tanya Luo Feng. "Ya tentu saja itu normal," sahut Babata, lalu kembali berkata, "Planet ini adalah salah satu planet di medan bintang yang memiliki kehidupan. Namun sebelum diatur oleh pemiliknya, planet ini merupakan wilayah kerajaan Silver Blue. Sama halnya dengan bumi, yang hanyalah salah satu dari 2 planet dengan kehidupan dalam radius 100 tahun cahaya," ucap Babata. Mendengar ada planet lain dengan kehidupan di dalamnya selain bumi, Luo Feng pun terkejut. "Jadi, masih ada planet lain yang memiliki kehidupan?" tanya Luo Feng yang penasaran. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata,
Ya benar, planet lain dengan kehidupan berjarak sekitar 100 tahun cahaya dari bumi. Bahkan dengan kecepatan cahaya, masih membutuhkan hampir 100 tahun untuk mencapainya, dan hanya dengan mencapai kecepatan cahaya dan melewati alam semesta secara langsung, barulah seseorang bisa dengan cepat mencapai planet itu. Sebagai planet dengan kehidupan, bumi tempat tinggalmu hanyalah planet tingkat rendah di Kekaisaran Silver Blue, yang secara alami diisi dengan banyak manusia. Namun satu hal yang harus kamu ketahui, aslinya planetmu adalah planet peternakan, yang digunakan untuk mengumpulkan dan membiakkan berbagai jenis monster yang kuat oleh Kekaisaran Silver Blue, yang nantinya setelah menjinakkannya, orang-orang di alam semesta akan menjualnya untuk mendapatkan uang. Dengan kata lain, bumi adalah salah satu aset yang berharga bagi Kekaisaran Silver Blue, karena memiliki banyak monster yang berharga. Itulah mengapa, armada antar bintang banyak ditempatkan di sana, karena hal itu ditujukan untuk mengangkut sejumlah besar peralatan. Baik itu peralatan pertambangan ataupun peralatan lainnya, ucap Babata, lalu kembali berkata. Sama halnya dengan planet Mars ini. Dulu ada banyak penambang yang bekerja di sini. Dan bangunan-bangunan yang kamu lihat ini adalah pangkalan penambangan. Namun, saat pemilik armada antar bintang yang bertugas menyuplai sumber daya ke planet ini tewas, membuat para penambang di Mars tidak dapat menerima sumber daya apapun lagi. Bahkan jika mereka bisa menciptakan sumber daya mereka sendiri, mereka tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Itulah sebabnya, tempat ini menjadi berantakan seperti ini, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun terperangah kaget, lalu berkata. Ternyata begitu cerita tentang basis penambangan ini. Mendengar ucapan Luo Feng, Babata pun mengangguk pelan, lalu berkata. Piramida ini adalah menara energi. Jenis menara energi ini merupakan sumber energi dari ras robot, yang disebut otomaton. Dengan penggunaan piramida ini, ras manusia tidak akan pernah bisa mengejar teknologi milik mereka, karena ras otomaton adalah ras yang sangat maju dalam teknologi, yang benar-benar tidak bisa disaingi oleh ras manusia di semesta manapun. Walaupun manusia dapat mengandalkan evolusi untuk melangkah ke tingkat abadi, tetapi untuk bersaing dalam bidang mesin, mereka tidak akan bisa mengalahkan ras robot. Dan meskipun mereka tidak memiliki jiwa, namun mereka memiliki kemampuan bertempur yang lebih hebat daripada makhluk abadi, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun kembali terkejut. Robot dengan bentuk kehidupan, meskipun mereka memiliki emosi seperti manusia pada umumnya, namun mereka tetaplah robot yang tak memiliki jiwa, sama seperti Babata. Tapi walaupun ras otomaton tidak memiliki jiwa, namun mereka mampu menghasilkan petarung yang lebih hebat dari makhluk abadi. Secara ilmiah mereka memang sangat kuat, gumam Luo Feng. Setelah itu, Luo Feng pun berkata pada Babata, untuk segera memindai mineral-mineral yang ada di tempat tersebut. Mendengar perintah Luo Feng, Babata pun segera mengaktifkan pemindaian mineral yang ada di kapal naga hitam. Dan tak butuh waktu lama, Babata pun selesai memindai kandungan mineral yang ada di planet tersebut. Luo Feng, Mars memiliki simpanan kaya akan sumber daya mineral besi hitam, ucap Babata. Hanya besi hitam? Tanya Luo Feng. Iya benar, jika diterjemahkan ke dalam bahasa China, kalian biasa menyebutnya besi hitam, sahut Babata lalu kembali berkata. Besi hitam adalah logam kelas A8 yang sangat kokoh, dan salah satu mineral yang paling laris di alam semesta, ucap Babata. Sementara Luo Feng, ia tampak sedikit kecewa, karena tak menemukan logam kelas B di tempat tersebut, karena mengingat dirinya saat ini adalah binatang bertanduk emas tingkat bintang, yang tentunya, jika dia menelan logam kelas B, itu akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Lain halnya dengan Luo Feng yang tampak sedikit kecewa, si iblis kecil Babata malah tampak bersemangat. Saat itu ia berkata bahwa, pasti ada cukup banyak esensi jumlah besi hitam di planet ini. Mendengar ucapan Babata tentang esensi besi hitam, seketika jantung Luo Feng berdetak kencang. Karena walaupun besi hitam adalah logam kelas A8, namun esensi dari besi hitam sendiri masuk dalam kategori logam kelas B8. Selain itu, ada juga esensi besi hitam yang sangat langka, yang masuk dalam kategori logam kelas C8. Sama seperti kapal planet Yunmo, hampir semua badan kapal terbuat dari esensi tembaga hibrida. Tembaga hibrida sendiri adalah logam kelas D9. Sedangkan esensinya masuk dalam kategori logam kelas E9. Dan untuk inti dari tembaga hibrida, masuk dalam kategori logam kelas F9. Dan dalam mineral besi hitam yang besar, tentunya akan memiliki satu esensi besi hitam, yang tentunya itu bukanlah hal yang buruk.
Apalagi mengingat perkataan Babata tadi, kalau besi hitam itu sendiri sangat berharga, gumam Luo Feng sambil tersenyum. Di sela itu terdengar, Babata berkata, Luo Feng, 9 menara energi ini berfungsi untuk memblokir sistem pemindaian. Namun ada yang aneh, karena itu hanya menyelimuti area tertentu saja. Namun di bawah menara energi ini, terdapat kota besi. Saking besarnya kota besi itu, saya hanya dapat memindai sebagian kecilnya saja, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng terkejut, karena ternyata, di bawah tanah tempat mereka berpijak, terdapat kota besi. Di sela itu terdengar lagi, Babata berkata, namun dari radius 100 meter yang aku pindai, sama sekali tidak terdapat kehidupan, ucap Babata, lalu kembali berkata. Sebaiknya kita pergi sekarang. Jalan masuknya di terowongan sebelah kiri. Kamu ikuti saja terus jalur terowongan itu, nanti sekitar 12 km, kita akan sampai di kota besi, ucap Babata. Mendengar arahan dari Babata, Luo Feng segera bergegas ke terowongan, yang langsung menuju ke bawah tanah. Saat memasuki terowongan, Luo Feng langsung memperluas energi rohnya, untuk memeriksa keadaan sekitar. Sebagai pembaca roh level 6 penjelajah bintang, energi rohnya memungkinkan dia untuk mencakup lebih dari area 6000 meter. Setelah sampai di ujung terowongan, Luo Feng pun langsung berhenti. Tepat di depannya, ada lumpur dan debu yang menutupi dinding terowongan, membuat seseorang tidak bisa melihat logam hitam yang ada di balik lumpur tersebut. Namun karena Luo Feng menggunakan energi rohnya, hal itu membuatnya telah menyadarinya sejak awal, kalau di balik lumpur yang ada di depannya terdapat sebuah logam hitam, yang merupakan pintu masuk ke kota besi. Menyadari akan hal itu, Luo Feng pun segera mengeluarkan satu robot black metal, untuk membuka pintu tersebut. Sementara dia sendiri, langsung melayang dan menciptakan jarak yang jauh antara dia dan pintu, untuk mencegah jika tiba-tiba ada serangan dari balik pintu tersebut. Selang beberapa saat, suara gemuruh mulai terdengar, saat lengan kuat robot black metal yang dengan keras mendorong pintu besi yang sangat besar itu, menggunakan kekuatannya. Terlihat saat itu, diikuti dengan suara gemuruh, pintu besi itu mulai terbuka dengan perlahan, membuat sejumlah besar lumpur berjatuhan, diikuti dengan debu dan pasir yang terbang memenuhi udara. Namun saat pintu hampir terbuka sepenuhnya, tiba-tiba 8 pancaran cahaya putih yang menyilaukan melesat keluar, dan langsung menghantam tubuh robot black metal, membuat robot itu seketika terpental dan membentur dinding terowongan. Melihat kejadian itu, Luo Feng pun berkata, sial, ternyata kota besi ini masih beroperasi. Bahkan pemindaian dari kekuatan spiritualku tidak menunjukkan ada satu orang pun di sana. Di sela itu terdengar, Babata berkata, Luo Feng, selama 9 menara energi masih beroperasi normal, maka sistem keamanan di kota besi masih dapat beroperasi. Bahkan dengan semua manusia yang mati, pekerjaan dan kekuatan kota besi masih belum hilang, ucap Babata. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng pun terbang di belakang robot logam, yang bertugas untuk menahan satu sinar laser. Dengan pemindaian energi rohnya, Luo Feng pun menyadari, kepadatan dari bangunan di dalam kota ini sangat tinggi. Sesampainya di dalam kota besi, Babata pun berkata, Luo Feng, cepat, ikuti apa yang aku katakan. Pertama-tama putuskan aliran listrik, itu agar mencegah beberapa bangunan penting di kota besi ini agar tidak rusak, ucap Babata, lalu kembali berkata. Buat kurva di sisi kanan, lalu gunakan esensi tembaga hibrida untuk memotong semua pipa logam itu, ucap Babata yang dengan cepat menginstruksikan. Sementara Luo Feng, melihat kumpulan pipa yang berjarak 100 meter di depannya, ia pun langsung menggunakan kekuatan rohnya, untuk mengendalikan pecahan esensi tembaga hibrida, yang langsung melesat melewati pipa satu demi satu, membuat sejumlah besar percikan api terbang dan diikuti gemuruh akibat dari dua logam yang berbenturan. Masih ada 8 menara energi lagi, ucap Babata. Baik, tunjukkan jalannya, ucap Luo Feng, yang dengan cepat terbang mengikuti instruksi dari Babata. Singkat waktu, beberapa menit pun telah berlalu, dan semua pasokan energi ke kota besi telah dipotong oleh Luo Feng. Di sela itu terdengar, Babata berkata, Luo Feng, jika tebakanku tidak salah, semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang, seharusnya disimpan dengan hati-hati di suatu tempat. Jadi mari kita mulai penggalian kita, apapun yang kita anggap berharga, kita akan mengambilnya, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera terbang dan memulai penggalian besarnya, dan scene ini pun, mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata,
Friska di sini pamit.